Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran untuk mata pelajaran operasi hitung. Kali ini kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Akar pangkat 2. Oke, sebelum kita memulai belajarnya, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu saja ya. Kalian bisa baca doa lengkap di rumah. Baiklah, langsung saja kita pelajari tentang pangkat 2-nya dulu ya. Apa itu pangkat 2? Nah, pangkat 2 itu adalah angka kecil yang ada di atas angka. Misalnya 4. Nah, ada angka kecil seperti ini. Nah, angka kecil ini disebut dengan pangkat ya. Karena ini angka 2 berarti ini pangkat 2. Ini dibaca 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berapa sih? 4 pangkat 2 itu artinya 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Bukan 4 kali 2 ya, tapi 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, 4 kali 4. Ada berapa angka 4? 1, 2. Arti 4 kali 4. Hasilnya berapa? 4 kali 4, 16. 16 ya. Berarti 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Contoh lain. 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu artinya 0-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 0 kali 0. Sama dengan 0 kali 0, 0 ya. Coba kita lanjutkan. 1 pangkat 2 berapa? Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2. Berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sudah tadi ya. 5 pangkat 2. Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 5 kali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2. 6-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 6 kali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 berarti 9 kali 9 sama dengan 81. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Jadi semua bagian ini kalian harus hafalkan semuanya. Nah, inilah yang disebut dengan pangkat 2. Ketika sebuah angka ada angka kecil di atasnya, yaitu angka 2, makanya dikatakan pangkat 2. Kalau misalnya angka 3 di atasnya berarti pangkat 3. Kalau di atasnya angka 2 berarti pangkat 2 ya. Ini baca 9 pangkat 2, ini 7 pangkat 2. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2. Akar itu disimbolkan dengan ini dia, simbol akar ya. Ini dibaca akar. Oke. Misalnya akar dari 25 itu sama dengan berapa? Ya, akar dari 25 itu sama dengan 5. Ya. Pak akan kasih tahu bagaimana bisa menghasilkan 5. 5. Kemudian kalian tahu kan kalau perkalian itu kebalikannya adalah pembagian. Pengurangan kebalikannya penjumlahan. Tapi kalau akar kebalikannya adalah pangkat. Nah, pangkat kebalikannya akar. Oke. Contoh saja 5 pangkat 2, ini pangkat ya. Sama dengan berapa tadi di sana? 5 pangkat 2 ini ya. 5 pangkat 2 berarti 25. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, ketika 2 ini dipindah ruaskan ke sebelah sini, maka dia akan menjadi akar. Berarti 5 sama dengan
akar 25. Makanya akar 25 itu sama dengan 5. Kalau akar 49 itu berapa? Berarti berapa pangkat 2 hasilnya 49? Berarti itu 7. Karena 7 kali 7 49. Nah, kenapa? Karena ketika akar ini dipindahkan ke sini, maka dia menjadi 49 sama dengan akarnya di sini hilang. Ketika dia pindah ruas, ya, artinya dia pindah ke sebelahnya sama dengan ke sebelah sini, maka dia akan menjadi pangkat 2. Karena akar ini kebalikannya adalah pangkat 2 ketika dia pindah dari sebelah sini ke sebelah sini. Begitu ya. Oke. Begitu juga dengan misalnya kita ke sini aja. Berarti ini 16 ya. Akar dari 16 itu berarti ini. Berarti 4 saja. Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Akar dari 0 berarti 0 juga. Akar dari 1 berarti 1. Akar dari 4 berarti berapa pangkat 2? Hasilnya 4, 2. Karena 2 kali 2 4 ya. Kemudian akar 9 itu sama dengan 3. Karena 3 kali 3 9. Akar 25 itu sama dengan berapa? 5 kuadrat. Taruh 5 saja karena kuadratnya sudah ada di sini, gitu ya. Akar dari 36 sama dengan 6. Akar dari 49 sama dengan 7. Akar dari 64 sama dengan 8. Akar dari 81 sama dengan 9. Akar dari 100 sama dengan 10. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Di sini bagaimana kalau misalnya dia ratusan, dia ribuan, kemudian ini ratusan lagi ya. Oke. Bagaimana kira-kira caranya? Nah, caranya yang pertama, akar 225 sama dengan berapa sih? Nah, karena ini akar ini sama dengan pangkat 2 seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, akar ini asalnya dari pangkat 2 yang di sini ya. Makanya sekarang kita harus cari berapa dikali berapa dengan angka yang sama menghasilkan 225. Caranya, karena ini pangkat 2, sisakan 2 angka di belakang. Berarti 1, 2. Nah, untuk memudahkan, kasih garis-garis saja, putus-putus seperti ini ya. Kemudian kita lihat angka pertamanya untuk melihat hasil awalnya, yaitu angka 2. Nah, berapa pangkat 2 yang hasilnya 2 atau mendekati 2? Kita lihat di sini. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 2 atau mendekati 2? Ini 0 jauh ya. Ini 1. 1 pangkat 2 itu 1. 2 pangkat 2 itu 4. 4 lewat, berarti 1 yang mendekati. 1 itu asalnya 1 pangkat 2. Berarti kita taruh di sini hasilnya sama dengan sementara 1. Ya. 1. Nah, kemudian kita lihat lagi yang di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Yaitu kita lihat angka terakhirnya saja, yaitu angka 5. Nah, kita lihat berapa pangkat 2 di sini yang hasil akhirnya 5. Ini 6 hasil akhirnya, ini 0, ini 1, ini 4, ini 9, ini 5. Nah, pasti ini. Soalnya ini 6, 9, 4, 1, 0. Oke, ini dia ya. Nah, yang hasil akhirnya 5 adalah 5 pangkat 2. Berarti kita taruh di sini hasilnya 5. Maka dipastikan hasilnya adalah akar dari 225, akar pangkat 2 dari 225 itu sama dengan 15. Oke, yang belakangnya 5 itu cuma 1 ya. Ini 6, 0, 1, 4, 9, 5. Nah, sendiriannya 5. Yang lainnya itu ada 2. Yang hasil akhirnya 0 itu ada 2. Ada 1, 2. Kalau yang 6 ada 2. 1, 2. Yang 1 juga ada 2. 1, 2. Yang hasil akhirnya 1 ya. Kalau 4 juga ada 2. 1. Mana 1 ya? Ini 1 ya. 9 ada 2. Ini dan ini. 5 ada 1 ya. Oke, jadi cuma 5 aja yang mudah ya.
Nah, coba kita kerjakan yang nomor 2. Nomor 2, akar dari 2209 sama dengan berapa ya? Sama kayak tadi, karena ini pangkat 2, maka sisakan 2 angka di belakang. 1, 2. Nah, kita bagi aja begini. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah ini dulu. Yang paling awalnya itu angka 22 ya. 22 berarti 22. Nah, kita lihat yang di sini berapa pangkat 2 yang hasilnya 22 atau mendekati 22. Kita lihat 16. Oke. Nah, 25 nya lewat ya. 5 pangkat 2 25. Berarti kita sebelumnya 4, berarti 4 pangkat 2 nih. 4 pangkat 2 16. Ini yang mendekati 16 ya. Berarti 4. Kita taruh 4. Oke. Kemudian kita lihat angka terakhirnya 9. Oke, yang angka terakhirnya 9 yang mana? Ini dan ini. Wah, ada 2 nih Pak. Bagaimana dong pilih yang mana? Nah, untuk mengetahui kita pilih yang mana, maka kita kurangi yang di awal tadi. 4 pangkat 2 itu berapa tadi? 16. 4 kali 4 16 ya. Ini kita kurangi. 2 dikurangi 6 karena ada bisa pinjam kedua di sini, jadi ini 12, ini sisa 1. 12 dikurangi 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Ini jadi 1 1 1 0. Nah, kita lihat hasilnya 6. 6 lebih besar daripada 4. Berarti di antara yang hasil akhirnya 9 di sini, pilih yang paling besar karena 6 lebih besar daripada 4. Nah, coba kita lihat yang hasil akhirnya 9 ya. Ini yang hasil akhirnya 9. Ini dan ini tadi ya. Berarti kita ambilnya paling besar karena sisanya paling besar. Berarti itu 7 kita ambil ya. Berarti 7. Nah, kenapa kita ambil yang 7? Kenapa tidak kita ambil yang 3? Nah, karena 6 ini lebih besar daripada 4 yang tadi. Makanya kita ambil hasil yang akhir yang paling besar. Terus bagaimana kalau misalnya sama Pak? Di sini misalnya 6, di sini juga 6. Nah, kalau misalnya sama, ambil yang paling besar. Kalau misalnya ini lebih kecil, ini lebih besar, maka ambil yang paling kecil. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, akar dari 900. Nah, berapa nih ya kira-kira? Kalau banyak nolnya seperti ini pasti hasil perkalian dari 0 dan 0. Dan angka awalnya kita belum ketahui. Angka awalnya kita tetap sisakan 2 angka di belakang. Nah, seperti ini ya. Kita lihat angka 9 berarti berapa pangkat 2 hasilnya 9. Nah, ada nih yang hasilnya 9. Nah, ini 3 pangkat 2. Berarti kita taruh 3. Berarti kali 3 9. Oke, berarti ini udah habis ya. Nah, kalau misalnya ada 02 atau 04 atau semua rata-rata misalnya nolnya itu pasti kelipatan 2 ya. Nah, ini kita bagi 2. Nolnya kita bagi 2. Nolnya 2. Berarti 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti kita cukup tulis 1 0 di sini. Berarti ya. Kalau misalnya nolnya ada 4. Nah, berarti 4 kita bagi 2. 4 bagi 2 2. Taruh nolnya 2. Ini karena nolnya ada 2, kita bagi 2, maka 2 bagi 2 hasilnya 1. Kita taruh nolnya 1 di sini. Nah, bagaimana? Kira-kira dapat dipahami? Oke, demikian untuk materi kali ini. Semoga kalian dipahami. Kalau misalnya ada soal yang tidak bisa kalian kerjakan, langsung saja WA Pak Adin ya, atau bertanya langsung ke WA-nya Pak Adin. Kemudian jika kurang dimengerti untuk materi kali ini, bisa sama juga ya, langsung telepon atau tanyakan via WA juga bisa ya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.